Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Bapak, saya mau tanya, di setiap kali sholat dan di setiap rokaat kita selalu membaca kalimat tunjuki aku ke jalan yang lurus, ihdinas sirotol mustaqim. Yang saya mau tanya, mohon dijelaskan pengertian dari sirotol mustaqim. Makasih sebelumnya. Ya, luar biasa ya. Sebetulnya yang perlu ditanya bukan hanya sirotol mustaqim ya. Di sholat itu bacaan yang kita baca banyak nggak? Banyak. Jangan-jangan masih banyak sebenarnya yang kita nggak ngerti. Cuman kita terbiasa baca aja kan gitu. Tapi baguslah, itu pertanyaan sudah nyicil. Nyicil namanya itu. Ya. Sekarang saya mau kasih ilustrasi, mohon maaf ini terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim ilustrasi saya. Bapak Ibu, dulu sebelum ada Google Maps, kita cari alamat. Saya tanya, kapan kita bertanya sama orang? Saat tersesat bukan? Kapan kita minta ditunjukin jalan kepada orang? Saat tersesat bukan? Saat tersesat bukan? Pak, mohon maaf, rumahnya Pak Maman di jalan ini nomor sekian, sebelah mana ya? Kan gitu. Itu kan sudah bingung, udah nyari bingung. Lalu akhirnya, tapi kan orang yang berani tersesat pasti tidak akan tersesat. Karena apa? Saat dia tersesat pasti bertanya. Dan tidak pernah ada orang mencari alamat tidak nyampe. Asal alamatnya bukan alamat palsu. Selama alamat itu asli, mencari alamat pasti nyampe deh. Percaya deh sama saya. Pertanyaannya dari Ibu Dewi tadi. Pak, ketika sholat kan saya minta ditunjukkan jalan. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Kira-kira sedang di mana tuh Ibu Dewi? Jadi sebetulnya itu doa pengakuan sebetulnya. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Artinya apa? Sedang berada dalam persimpangan. Dan semua orang ketika sholat pasti baca itu. Cuman sekarang saya ingin mengajarkan ini dengan kesadaran. Ketika kita, Mas, rumahnya Pak Maman di mana? Kan sedang bingung. Kita sama. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Sedang di jalan apa? Pasti bukan di jalan itu. Kalau sudah di jalan itu pasti nggak mungkin minta seperti itu. Betul nggak? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Karena kadang-kadang kita ya, daya kritis kita ketika belajar agama kurang berkembang. Daya kreativitas kita ketika belajar agama tidak berkembang. Sudah aja, kan diajarkannya juga begitu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ditanyakan, karena sudah mulai berpikir kritis. Ada konflik kognitif di sini. Kalau kita belajar Quran, Siratal mustaqim kata Quran, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada di situ jawabannya. Apa itu siratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu kata Quran. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan tersesat itu sebenarnya akibat. Akibat nggak tahu jalan. Kalau tahu jalan nggak akan tersesat. Makanya orang yang tersesat itu tidak salah. Mereka nggak tahu. Orang yang tersesat itu harusnya bukan dihukum loh. Ditolong. Masa ada orang sedang nyari alamat, tiba-tiba ditimpukin orang sekampung. Kenapa? Kamu tersesat. Nyari-nyari alamat. Masa ditimpukin? Tolong supaya dia tahu jalan yang dia cari. Jadi kalau kita tahu ada orang yang tersesat, tolong, bukan dihukumi. Kamu tersesat. Di Indonesia kata tersesat ini kadang-kadang sudah negatif. Padahal sesat itu akibat. Akibat dari apa? Akibat nggak tahu. Orang nggak tahu itu bukan dihukum, harusnya diberitahu. Nggak adil loh kita menghukum orang yang nggak tahu. Nah, yang lebih repot lagi, yang tidak tahu menghukumi orang yang tidak tahu juga. Lalu Allah mengambil hak di dalam Quran surat Al-Qalam. Hanya aku yang berhak untuk menyatakan siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjukku.
Jadi kalau manusia menyesatkan manusia yang lain, tidak ada haknya. Dan oleh Allah di Quran surat Al-Qalam itu diambil alih. Hanya aku yang tahu siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalanku. Tapi Allah hebatnya untuk orang-orang yang tersesat di jalannya. Disuruh baca, ihdinas syiratal mustaqim. Asal dengan kesadaran, insya Allah kita akan dikeluarkan dari situ. Apa syiratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Nah, lagi muncul kata baru, nikmat. Hati-hati, ini bahasa Quran, bukan bahasa kita. Jangan dipersepsi. Banyak yang mempersepsi Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diridhoi. Jalan yang lurus adalah jalan yang dirahmati. Padahal nggak ada definisi itu. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Baca Quran surat An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Cuma 4 kelompok. 1 para nabi, 2 para syiddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Timbul pertanyaan baru, siapa sesungguhnya mereka itu? Siapa solihin? Solihin adalah orang yang menjalankan amal soleh. Apa tuh amal soleh menurut Quran? Jangan dipersepsi oleh kita sendiri. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang dapat memperjumpakan seseorang dengan Tuhan. Dan mereka yang sudah berjumpa dipanggilnya solihin. Kalau sudah solihin naik kelas jadi syuhada, karena dia kan para penyaksi Tuhan. Kalau sudah jadi syuhada naik kelas lagi jadi siddiqin, karena mereka baru bisa membenarkan Tuhan. Kita membenarkan Tuhan prosesnya tidak seperti itu. Yang penting percaya aja. Ya nggak apa-apa sih, tidak ada yang salah. Cuman kualitasnya barangkali tidak terlalu baik. Itu sebabnya imannya kadang-kadang anginan. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Angin ke barat, ikut ke barat. Ya gimana lah. Kalau orang yang angin-anginan itu kan sebetulnya nggak punya pandangan. Tidak punya prinsip di dalam kehidupannya. Makanya yang dapat nikmat itu 1 para solihin, 2 para syuhada, 3 para siddiqin. Dan kalau mereka sudah melewati fase-fase itu, pasti mereka sudah sekaum dengan para nabi. Karena apa? Karena mereka sudah mengikuti jejak dan langkahnya para nabi. Makanya di Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah pada diri Rasulullah? Di ayat itu dilanjutkan, liman kana yarjullah. Cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Hari ini kamu bisa dapat ilmunya, besok lusa kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Keren banget sebetulnya Al-Qur'an kalau kita memaknainya dengan jujur. Itulah barangkali ya Ibu Dewi ya, Siratal Mustaqim, versinya Al-Qur'an. Jadi bukan versi kira-kira, bukan versi pandangan kita. Kalau Quran ini bahasa Tuhan, maka 1 kalau ingin tahu bahasa Tuhan, jangan menggunakan bahasa kamus. Ya tanya juga dong kepada Tuhan. Maksudnya bukan ditanya pada manusia. Berbahasa Arab saja belum tentu seseorang memiliki kemampuan untuk bisa memaknai, menangkap makna-makna di balik kata-kata simboliknya Al-Quran. Itulah barangkali yang harus kita pelajari. Sudah hampir habis, ada sekitar 10 menit lagi. Barangkali bisa untuk 1 pertanyaan. Nanti saya akan jawab dengan sesingkat-singkatnya. Silakan, masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan Ayah Guru. Jadi dalam Al-Quran, mohon maaf, nama saya Ari Pramudia. Pertanyaan saya adalah, dalam Al-Quran
ada surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Mengapa bukan sapi jantan? Apa makna dibaliknya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan yang sangat unik ya. Surat kedua dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan terjemahan yang ada mengartikan Al-Baqarah adalah sapi betina. Pertanyaannya lucu ya. Kenapa katanya bukan sapi jantan? Itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin kelihatannya sepertinya konyol. Tapi kan pertanyaan itu boleh dikemukakan apa saja. Dan bukan untuk bahan tertawaan, tapi itu kawan pertanyaan yang kritis. Kenapa sapinya betina bukan sapi jantan? Gitu. Nah, Bapak Ibu para sahabat sekalian, kalau ingin tahu rahasia itu, nanti Bapak Ibu bisa membuka Quran surat Al-Baqarah sendiri. Karena apa? Setiap di Quran ada sebuah istilah yang kita nggak ngerti, itu jawabannya ada di situ. Saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu, apalagi kalau sudah biasa baca Quran, petanya sudah terbayang di Quran, itu bisa baca Quran surat Al-Baqarah ayat 67, 68, 69, 70, sampai 71. Saya akan bacakan ayat ini ya supaya mengerti. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu istilah baqarah di situ. Jadi kata baqarah sendiri ada di Quran. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu ayat 67. Kalau saya terjemahkan bebas seperti ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jadi sebetulnya umatnya Musa di zamannya pada saat itu disuruh menyembelih loh seekor sapi betina. Kemudian mereka berkata, umatnya Musa berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Jahilin itu bodoh. Awas ya ngasih nama anak, jangan asal Arab, namanya Muhammad Jahilin. Biasanya asal Arab seneng ya, jahil itu bodoh, ya. Ini perintah Nabi Musa kepada umatnya. Kita lanjutkan dialog ini. Mereka menjawab, si umatnya Musa menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Allah menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu? Tuh sapi betina. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kok sapinya harus pertengahan? Tidak tua, tidak muda. Ini kalau dibaca secara keseluruhan surat Al-Baqarah, ini ada kaitannya dengan belajar ilmu-ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu jangan nunggu tua. Kenapa? Kalau nunggu tua kan keburu pikun, susah diajarinya. Yang muda-muda aja susah. Tapi jangan terlalu muda, karena masih muda belum bisa diajak bicara, belum butuh. Kalau anak-anak yang masih muda sudah belajar aja ilmu-ilmu biasa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat, jangan dulu, nunggu kedewasaan. Makanya bahasa Qur'annya pertengahan. Lanjut. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Jadi Musa baru diajarkan Tuhan, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Yang kedua, sapi betina itu warnanya apa? Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang memandang. Nih kuning ya, kuning tua, bukan belang, bukan hitam putih. Mereka berkata,
Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Hakikat. Jadi sapi betina ini yang di Quran surat Al-Baqarah jelas bukan sapi yang di kandang sapi. Hakikat. Makanya di sini dikatakan apa hakikat sapi betina itu. Kemudian karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Jadi umatnya Nabi Musa waktu disuruh menyembelih Baqarah, tidak langsung menyembelih, tidak langsung pergi ke kandang sapi. Nanya dulu, sapi betina apakah itu? Apa sih hakikat sapi itu? Mereka tuh cerdas, karena mereka tahu pasti yang disuruh disembelih bukan sapi yang itu. Hakikat berarti merujuk kemana nih? Baik. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak pernah dipakai membajak. Jelas bukan sapi yang hewan. Tidak pernah digunakan mengairi tanaman. Jelas bukan sapi yang hewan. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Bahkan tidak boleh belangnya, apalagi hitam putih. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu kepada kami yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Jadi umatnya Nabi Musa itu baru menyembelih sapi betina setelah mengerti hakikatnya apa. Nah, saya ingin katakan kalau di Quran ada kata-kata betina selalu menguju kepada yang bersifat materi, yang bersifat jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki selalu menguju kepada yang bersifat ruhani. Makanya Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Berpasangan itu sejak kita dilahirkan sudah berpasangan, jasmani dan rohani. Jasmani dalam dimensi Quran itu selalu merujuk kepada betina, wanita. Sedangkan laki-laki merujuk kepada rohani. Mohon maaf ya, ketika siapa wanita suci yang soleh itu? Di zaman para sufi itu siapa itu? Rabi'ah al-Adawiyah. Itu kan pernah dilamar oleh Hasan al-Basri. Saat dilamar, Rabi'ah jawabannya begini. Kamu itu laki-laki. Hasan al-Basri, ya saya laki-laki. Setahu saya di semesta ini cuman ada satu-satunya laki-laki sejati. Adalah Tuhanku sendiri. Ini kata-kata Rabi'ah, bukan berarti menyatakan bahwa Tuhan itu laki-laki. Cuman beliau menyebut pada aspek yang berdimensi rohani dalam bahasa beliau, karena beliau tingkatannya udah sufi, laki-laki. Makanya ternyata di Quran tuh ada tendensi, setiap ada kata-kata laki-laki mengacu pada rohani, setiap kata-kata wanita mengacu pada jasmani. Jadi kalau begitu, apa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah itu adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk mengantarkan sang laki-laki sejati, sang jiwa kita pulang kepada Tuhan. Apa itu sarananya? Inilah kendaraan yang disediakan Tuhan, tubuh manusia itu sendiri. Makanya itu yang harus disembelih, dibersihkan. Ya, disembelih itu bukan disembelih begitu, tapi disembelih sifat-sifat kotornya, disembelih sifat-sifat patungnya, disembelih sifat-sifat hewaniahnya. Kenapa? Karena tubuh ini harus suci karena akan digunakan tawaf. Makanya di Quran ada perintah, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf. Fatohir baiti. Jadi rumah ini harus selalu bersih. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu bersih. Gimana supaya bersih? Disembelih. Disembelih itu artinya dibunuh sifat-sifat hewan. Karena kata sembelih hanya cocok untuk hewan. Apa dalam diri kita ada sifat-sifat hewan? Mungkin ada. Karena tubuh ini akan dijadikan kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa kepada Tuhan. Itulah isinya Al-Baqarah. Kalau kita kupas 286 ayat, sangat luar biasa isinya. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.